Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Abnai talabah, anakku sekalian, al khusus yang berhadir, yang telah hadir di pondok pada subuh hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah, sehingga kita bisa kembali bersama-sama berada di pondok ini lagi setelah anak-anakku sekalian beberapa waktu melaksanakan menjalani masa-masa liburan. Sejak beberapa hari sebelum Idul Fitri, kemudian setelah beberapa hari Idul Fitri, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah kembali bersama-sama lagi pondok ini. Dan ini pekan pertama, Jumat pertama kita bersama-sama kembali di pondok ini setelah liburan. Pertama, kita sekali lagi bersyukur pada Allah, karena dengan pertolongan Allah lah kita bisa menjalani semua ini dan bisa kembali ke pondok ini dalam keadaan sehat. Semoga juga sehat walafiat, sehat fisiknya dan juga sehat batinnya. Mungkin di antara teman-teman kalian masih ada yang beruzur, wallahu ta'ala alam, saya belum ngecek ya. Tetapi mungkin saja bagi yang uzur dan benar-benar beruzur, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Apakah sakit atau ada urusan-urusan yang lainnya. Tapi yang sengaja menunda-nunda, maka itu tentu kerugian pada dirinya sendiri, kerugian dengan sanksi-sanksi ketentuan yang berlaku, dan kerugian juga dengan tertundanya dia berada di lingkungan ilmu ya. Dan kerugian yang sangat besar lagi ya, berada dalam lingkungan yang bisa beribadah dengan baik, dengan nyaman, dan dengan jamaah jumlah jamaah yang lebih banyak. Kalian coba kalau selama liburan kemarin ya, sholat di kampung berapa shaf kalau sholat subuhnya? 5 shaf? Berapa gelintir kepala yang sholat subuh? Ya, kita alhamdulillah di pondok ini 5 waktu sama shafnya, enggak? Kalau di kampung shaf yang terbanyak itu jam kapan? Maghrib. Kalau maghribnya 1 shaf, tunggu aja subuhnya 1/4 shaf. Ya, kalau tidak mungkin imam sama makmumnya ya berpasang-pasangan aja. Ya.
Alhamdulillah di pondok kita bisa stabil ibadahnya, ya. Ini kerugian besar bagi yang sengaja meninggalkan, ya. Pertama, kerugian dalam sisi ibadah. Karena Rasulullah mengatakan, yang kita dianjurkan bersalawat dan bersalam kepada beliau, ya, salat 2 orang lebih baik pada salat sendirian, dan salat 3 orang lebih baik pada salat 2 orang, dan semakin banyak semakin besar pahalanya, ya. Lebih-lebih lagi salat subuh, ya. Baik, maka ini alhamdulillah kita kembali berada dalam lingkungan pondok. Banyak keberuntungan misalnya yang akan didapatkan. Pertama, kita menepati janji, ya. Karena janji itu, apa kata janji adalah hutang yang harus dibayar, ditepati. Kita sudah berjanji untuk kembali pada waktunya, alhamdulillah bisa kembali dengan pertolongan Allah, ya. Baik anak sekalian, yang jelas ini awal, ya, tausiah pertama setelah liburan, ya, untuk di subuh Jumat. Maka pada kesempatan ini beberapa hal yang ingin saya ingatkan untuk semuanya, ya, anak sekalian semua. Perhatikan dengan baik, ya. Kita ingatkan kembali, kita segarkan kembali, kita semangatkan kembali, ya. Kita bangkitkan kembali semuanya. Dengarkan baik, duduk yang baik, duduk di majelis ilmu. Perhatikan, jangan ada yang ngantuk, ya. Kalau yang ngantuk, kita tunjuk ngantuk, berdiri depan sini. Nah, baik. Yang pertama ingin saya ingatkan kembali lagi, ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa menuntut ilmu agama itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Maka berbahagialah kita yang ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mau menuntut ilmu agama. Perbuatan yang sangat mulia. Ya. Karena hanya orang-orang yang akan dimuliakan Allah, yang dia itu akan diberikan petunjuk mau menuntut ilmu agama, akan dijadikan baik. Perhatikan dengan baik, ya. Saya perhatian ada beberapa yang tidak mencatat, ya. Mungkin ingatannya sangat kuat ini. Apa sekalian, menuntut ilmu itu perbuatan yang sangat mulia, karena Allah ingin menjadikan kita orang yang baik. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ya. Barang siapa atau siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk pada dirinya kebaikan-kebaikan atau menjadi orang yang baik, maka dia diberikan pemahaman agama, yufaqihu fiddin. Artinya kalau orang tersebut diberikan oleh Allah hidayah untuk mau belajar agama, ini tanda-tanda, ciri-ciri bahwa orang tersebut akan dijadikan baik oleh Allah. Maka jaga dengan baik, ya. Ya, baik menurut apa? Siapa? Baik menurut siapa? Menurut siapa? Allah. Kenapa loyo? Hah? Baik menurut siapa? Allah. Sekali lagi, baik menurut siapa? Allah. Ya, karena menurut manusia itu baiknya itu nggak mesti, ya. Namanya baiknya itu nggak jelas. Ada orang melihat baik karena dia kaya, ya, sehingga orang berlomba-lomba jadi orang kaya, seolah kekayaan itu menjadikan baik. Belum tentu, bahwa kadang-kadang kaya itu bisa membuat orang jadi binasa, ya.
Ada orang mengukur baiknya itu hanya penampilan saja, casingnya saja, tampilannya saja. Padahal belum tentu tampilan yang baik itu jadi orang baik beneran. Ya. Ada orang melihat baik itu dia ini sopan, ya, tidak nyakiti orang, baik menurut orang lain, menurut manusia. Kadang-kadang orang tersebut tidak sholat juga dikatakan baik. Ya. Ya, maka ini kebaikan menurut manusia itu tidak bisa jadi patokan. Kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan menurut siapa? Menurut siapa? Allah. Ya. Meskipun miskin, ya. Meskipun miskin, ya, ya, sangat miskin sekali secara harta, tetapi tetap taat kepada Allah, tetap ibadahnya tidak terganggu, ya, akhlaknya yang baik. Ya, maka meskipun orang ini tidak diperhitungkan orang lain, maka orang ini baik menurut Allah, meskipun menurut orang dia tidak diperhitungkan. Ya. Lebih-lebih lagi kalau dia kaya, dia pandai bersyukur, ya, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik mungkin, maka ini kebaikan dunia dan akhirat. Maka tanda-tanda orang tersebut akan jadi baik apa? Diberikan hidayah, dia mau menuntut ilmu agama. Diberikan pemahaman agama yang benar, yaitu dimudahkan dia untuk datang ke tempat-tempat dia bisa mendapatkan ilmu agama dengan baik. Ini salah satu tanda sekalian, ya, ini kemuliaan. Ya. Ini kemuliaan. Berbahagialah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dibukakan jalan untuk dia menuju mulia. Nah, sekarang tergantung setelah kita diberikan petunjuk ke jalan ini, jalan menuntut ilmu, maka apakah kita mau menggunakan jalan ini sebaik mungkin atau tidak, tergantung kitanya lagi. Ya, perhatikan semuanya, ya. Ini sudah jalan Allah bukakan bagi kita, ya, jalan menuntut ilmu agar paham, ya. Ya. Apa? Yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman, paham sekalian, ya. Ya. Karena agama ini yang paling penting sekali memahaminya dengan benar. Memahami dengan benar. Baik, ya. Dipahami dengan benar agama ini dengan baik, ya. Kalau paham, maka akan membuka pintu kita untuk semangat. Setelah itu tinggal pintu semangat kita beramal. Sekarang coba, ya, anak sekalian, kalau kita paham agama ini dengan baik, orang Islam memahami agama ini dengan baik, setelah dia paham, maka berikutnya kita minta pertolongan pada Allah untuk mendapatkan hidayah mengamalkan. Makanya kita minta selalu kepada Allah dalam Quran. Setiap hari wajib minta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta apa? Pertolongan. Apa kata para ulama? Ya, dengerin baik-baik, ya. Ayat ini, pahami. Antum dengar setiap hari kita mendengar dan membacanya. Pahami dengan baik. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Tujuan hidup kita ini hanya untuk ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah. Ini kita berikrar, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah setiap hari, ya. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya untuk Engkau kami beribadah. Ya, bukan untuk makhluk. Pahami dengan baik. Ya, ini tidak paham, banyak orang tidak paham sehingga ibadahnya apa? Banyak orang beribadah kepada selain Allah dan banyak orang beribadah bukan karena Allah. Ya enggak? Pada tiap hari mengatakan tersebut, berikrar, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ibadah kami hanya untukmu, tapi banyak ibadahnya untuk manusia, untuk ustadznya, untuk pengawasnya, ya, dan yang lainnya. Padahal tiap hari dia mengucapkan ini. Tiap hari dia mengucapkan, karena enggak apa?
tidak paham. Ya, padahal tiap hari dia mengucapkan. Sehingga kalau tidak ada manusia yang melihat, malas ibadahnya. Tidak ada yang mengawasi, malas ibadahnya. Padahal tiap hari dia mengucapkan iyyaka na'budu. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Hanya untukmu kami beribadah ya Allah. Ya, pahami dengan baik. Kalau ini kita pahami satu ini, ya, maka dimanapun kita beribadah sama. Dilihat orang kah, tidak dilihat orang kah, sama. Ibadah wajib kah, ibadah sunnah, sama. Karena itu ibadah semua. Ya, ngerti ya? Pasang baik-baik. Paham agama dengan baik. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Dan ibadah kami hanya untukmu ya Allah. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Karena ibadah ini tidak bisa dikerjakan dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan yang pertama, utamanya pertolongan minta dimudahkan beribadah. Karena tidak semua orang mudah beribadah. Ya, tidak semua orang mudah beribadah. Ya, meskipun menuntut ilmu sekalipun, tidak semua orang mudah beribadah. Ya, tidak semua orang sudah tahu ilmunya dia bisa mengamalkan. Ya, tidak semua orang, apalagi orang awam. Ya, tidak semua orang tahu bisa beribadah dengan baik, kecuali dengan pertolongan. Maka minta pertolongan kepada Allah, terus minta petunjuk kepada Allah, ya Allah mudahkan, ya, mudahkan aku, ya. Maka doa, perhatikan sekalian ya, doa yang diajarkan Nabi, amalkan terus, ya. Kata Rasulullah mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, apa kata Rasulullah? La tada'anna antakula dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, perhatikan. Semuanya ini wajib dihafal ya. Karena Rasul mengatakan la tada'anna. Ini bahasa Arab namanya dikasih apa? Takkid dengan nun taukid. Nun taukid yang berat karena ada nun taukid yang khafif, yang ringan. Aslinya la tada', meningkat sedikit la tada'an, meningkat lagi la tada'anna. Artinya jangan, ya, jangan, la tada', jangan tinggalkan. La tada'anna, jangan ditinggalkan. La tada'an, jangan ditinggalkan. La tada'anna, jangan ditinggalkan, kata Rasulullah. Ini ditekankan sekali, ya. Kalau Rasulullah menekankan betul, berarti sangat penting. La tada'anna, kata Rasul, ya. Jangan sekali-kali ditinggalkan antakula dubura kulli sholatin, untuk engkau ucapkan setiap di penghujung salat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senang berzikir kepadamu, tolonglah aku untuk pandai bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Antum ngobrol 1 jam 2 jam bisa, tapi zikir 5 menit gak betah lisannya. Kaku lisannya mau berzikir, tapi ceritanya 1 jam bisa, ya. Lisannya kaku untuk berzikir. Mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad berat, ya. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Ngerti ya? Maka minta tolong. Lisan ini diciptakan untuk apa utamanya? Hah? Ya? Tujuan utamanya, kalau kita bersyukur kepada Allah, gunakan lisan ini untuk berkata yang baik-baik, menikmati yang baik-baik, dan berzikir kepada Allah. Ya, mengucapkan kalimat yang baik-baik. Karena dari lisan inilah nanti banyak panenan-panenan yang akan menentukan kita. Paling banyak hasil panenan di akhirat nanti karena lisan kita. Maka Rasulullah, seorang dicampakkan di akhirat nanti di neraka, ditelungkupkan, dilempar dia karena buah lisannya. Ngobrolnya sana sini, cerita sini nggak beres, habis waktu 1 jam ceritanya, nggak ada manfaat sama sekali. Ditulis semua, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kalimat pun keluar catatannya semua. Nanti dilihat catatannya sia-sia semua. Catatan yang bermanfaat sedikit sekali. Yang ada sia-sia semua, hari-harinya banyak sia-sia catatannya, catatan omongannya. Karena yang paling banyak bekerja lisan kita, tangan sedikit.
Ya, yang paling banyak bekerja lisan. Hati-hati, ya. Maka kalau kita paham, kita minta tolong kepada siapa? Allah. Allahumma inni ala dzikrika. Pandai berzikir kepada Allah, ya. Ya. Diajak zikir pagi berat sekali. Nanti setelah zikir pagi duduk-duduk ceritanya panjang, tapi zikir pagi berat betul. Ya. Hati-hati. Kena tipu daya setan, ya. Hati-hati, ya. Maka minta tolong kepada Allah agar, kata Rasulullah, jangan ditinggalkan sekali. Minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah untuk pandai berzikir, pandai bersyukur. Syukuri nikmat Allah, syukuri nikmat sehat. Gunakan untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Menuntut ilmu mumpung sehat, menuntut ilmu benar-benar, ya. Sungguh-sungguh, mumpung otak kita masih baik, sungguh-sungguh menghafal sebelum otak kita rusak. Mungkin ada orang kena stroke, ya, memorinya rusak sudah. Untuk apa lagi? Tidak manfaat. Mumpung masih sehat, antum masih muda, ya, potensi menghafal masih besar. Gunakan semua mungkin sebelum nanti antum semakin dewasa, semakin besar, banyak pikiran-pikiran yang macam-macam, susah menghafalnya. Belum lagi kalau juga kena penyakit. Sehat saja orang kalau sudah semakin besar, semakin banyak pikirannya. Mumpung antum masih muda, gunakan sebaik mungkin. Nanti akan banyak pikiran-pikiran yang lain masuk. Sebelum banyak pikiran yang lain masuk, banyaki dulu ilmu di kepala kita, ya. Sehingga nanti kalau apapun yang masuk belakangan sudah tersaring dengan ilmu kita. Kalau baik kosong kepalanya, sedikit saringannya, maka macam-macam masuk nanti di kepala kita, tidak bisa tersaring dengan baik, ya. Maka mumpung masih sehat, badan sehat, ya, pikiran kita masih normal, baik, gunakan sebaik mungkin, ya. Bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat Allah di jalan yang diridai Allah. Ada rezeki kita syukuri, beli yang baik-baik, yang bermanfaat, yang membawa kebaikan. Setiap akan beli ini apa manfaatnya buat saya. Nah, makanan yang beli agar di makanan yang manfaat, jangan mubazir. Dan pikirkan hati-hati, jangan makanan yang kira-kira membuat mudarat yang akan datang. Sekarang banyak makanan-makanan orang senangnya penting enaknya saja, tidak berpikir tentang, sudah banyak berita-berita yang antum dengar, ya. Orang kena penyakit jantung, kanker, macam-macam karena salah pola makannya dari masa kecilnya, ya. Masa remajanya sering makanan yang gorengan terus, ya. Macam-macam, yang lemak-lemak, ujung-ujungnya baru usia 30 tahun kena kolesterol, ya, kena ini penyakit-penyakitnya, bahkan ada yang 30 tahun stroke, ya, karena sembarangan makan di masa usia remajanya, ya. Maka pikirkan baik-baik, beli makanan, beli apa saja, ya, bukan sekedar untuk mengenyang, memuaskan enaknya saja, tetapi pikirkan masa depan ini. Bersyukur nikmat Allah untuk kebaikan, ya. Syukuri nikmat Allah untuk kebaikan kita sekarang. Dan kalau ada kelebihannya, syukuri nikmat Allah itu dengan apa? Bersedekah, ya. Karena sedekah inilah yang akan jadi teman sejati kita, ya. Teman sejati kita yang akan menemani kita, ya. Dia jadi amal soleh, dan amal soleh ini akan jadi teman kita di alam barzakh nanti, dan di akhirat dia jadi payung, ya. Ya, seorang nanti akan di bawah payung sedekahnya di hari kiamat nanti, ya. Di hari di mana matahari sangat panas sekali, maka di antara yang menaungi kita adalah sedekah kita. Belajar sejak masa dini, ya, ringankan tangan kita bersedekah, meskipun 1.000 rupiah sehari, nggak apa-apa, ya. Atau 500 rupiah mungkin uang kembalian, ya. Taruh di kotak amal yang tersedia. Biasakan meringankan tangan kita, biasa bersedekah, sehingga nanti semakin besar kita, semakin terbiasa, syukur-syukur kita jadi orang yang kaya, maka tidak berat bersedekah, sudah terbiasa, ya. Tapi intinya gunakan nikmat Allah sebaik mungkin, ya, menuntut ilmu dengan baik sekalian, ya. Karena ini nikmat yang besar, mensyukuri nikmat Allah. Dan yang ketiga, ya Allah tolonglah aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, maka menuntut ilmu sekalian, tujuan utamanya, ya, setelah kita paham, maka
Fungsi ilmu untuk memperbaiki ibadah ini pokok dulu, ya. Ya. Ini pokok. Kalau ilmu tidak berfungsi memperbaiki ibadah, maka ini ilmu sia-sia. Biar jauh-jauh kita nuntut ilmu, banyak gelarnya, tidak manfaat. Kalau ilmu tidak memperbaiki ibadah, ya, karena pokok utamanya kita diciptakan untuk ibadah. Ya, maka kita menuntut ilmu. Yang pertama harus tujuan utama kita, setelah kita memahami agama, maka tanyakan pada kita apa fungsi ilmu yang ada pada diri kita. Apa fungsi ilmu yang ada pada diri kita saat ini? Adakah memperbaiki ibadah? Tadinya kita wudu sembarangan, ngasal-asalan. Sekarang kita belajar ilmu agama. Sudah tahu wudu itu dimulai dengan bismillah, mencuci tangan dengan baik, berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, masukkan air ke mulut dan ke hidung. Kemudian basuh muka dengan baik, ya, dengan sempurna. Basuh tangan sampai siku dengan sempurna. Ya. Mengusap kepala seluruhan ke depan, dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian menggosok telinga. Kemudian membasuh kaki dengan baik. Adakah ilmu yang kita pelajari benar-benar mengantarkan kita berburu dengan baik? Kalau enggak, antum belajar sampai kelas berapapun tidak manfaat ilmunya dari sisi ibadahnya. Karena wudu itu muqaddimah untuk sholat. Ya, sembarangan wudunya, nggak tahu kena atau tidak kena sikunya, ya. Maka satu, ya. Kalau ilmu kita berfungsi, bisa memperbaiki wudhu kita, kemudian setelah itu memperbaiki sholat dengan baik, ya. Takbir kita bagaimana, pelajari, tanya kepada ustadz di kelas kalau nggak paham, ya. Ustadz wajib menjelaskan tentang tata cara sholat yang baik. Ini pokok utama, ya. Sholat, saya hitung satu, yang ngantuk, ya, dua, yang ngantuk perbaiki duduknya, jangan mancing ngantuk. Baik, ya, tanya gimana sholat yang baik, tanya kepada ustadz yang ngajar fikih. Ini fungsi kita belajar agama. Pertama, memperbaiki ibadah kita. Ibadah yang wajib dibaiki dengan baik. Sholat dengan tenang, tumakninah, tenang bacaan dan tenang dalam gerakannya. Sholat dengan tenang dimanapun. Ya. Makanya sekali lagi, ya, kalau kita sudah memahami dengan baik, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, karena Allah kita menyembah, maka dimanapun sholatnya sama. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, sama saja, ya. Tenang, tumakninah, semangat ibadah sama. Sholat dengan baik, kemudian setelah itu yakinkan zikir kita selesai sholat benar atau enggak, ya. Jangan sampai nanti kita sering mendengar setiap Jumat dikatakan, Allah ingatkan pada kita, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, inna muqinun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami ingin beramal soleh benar-benar, baru kami yakin ternyata neraka itu sakit sekali. Nauzubillah, tidak bisa. Ya, baru menyesal dia, ya. Maka sekalian perbaiki dengan baik. Ini diantara, ya, kewajiban kita, tujuan menuntut ilmu utamanya apa? Untuk memperbaiki ibadah. Pasang baik-baik kemanapun antum sekolah, nanti setelah ini kamu masih di pondok, kamu melanjutin kemana saja, kalau ilmu antum tidak memperbaiki ibadah, tidak berfungsi memperbaiki ibadah pertama, maka ilmu tidak manfaat. Mau sejauh manapun antum belajar, mau sebanyak apapun mutun yang antum hafal, ya, tidak manfaat.
Manfaat ilmu kita ketahui begini, wudu dengan benar, wudulah dengan benar. Ya. Salat kita tahu dalilnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Cocokkan salat kita bagaimana? Ini manfaat. Zikir, ya. Selesai salat, panduannya jelas, amalkan dengan baik. Ini ilmu bermanfaat. Sedikit-sedikit tapi diamalkan, ini manfaat benar-benar ilmu. Ya. Baik, ya. Kita tahu fadilah baca Quran, setiap huruf 10 pahala, ya. Setiap huruf, bukan setiap kalimat, setiap huruf, kata Rasul. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf 10 pahala. Dan 10 pahala akan Allah lipat gandakan lagi sesuai kehendak Allah. Tahu kita baca Quran fadilahnya besar, tapi tidak baca Quran. Tahu hadisnya hafal, tidak manfaat. Ilmu tidak bermanfaat. Ya, ilmu tidak bermanfaat. Kita tahu baca Quran fadilahnya, baca setiap hari. Ya, baca setiap hari. Di pondok ya di mana sama, karena yang kita baca ini Al-Qur'an, sama di mana saja fungsinya sama. Dibaca pertama, ya, dengan baik, dengan benar. Dibaca dengan baik, dengan benar, ya. Untuk mendapatkan pahala bacaan Quran, untuk menjadikan ilmu kita bermanfaat, karena kita tahu dalil tentang pahala. Yang kemudian, ya, pelajari kandungan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagai petunjuk, bukan bacaan tok saja, ya. Al-Qur'an itu bukan seperti bacaan biasa antum baca, ya, dongeng-dongeng, cerita-cerita. Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, dan petunjuknya, kata Allah, adalah Al-Qur'an, hudal lil muttaqin. Kalau kita tidak jadikan Quran petunjuk, nggak akan bisa bertakwa. Kalau tidak bertakwa, jangan berharap masuk surga, karena surga hanya untuk orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Allah, Rabb kalian, dan surga yang seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan untuk orang bertakwa. Dan petunjuk orang bertakwa itu apa? Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Ya. Maka Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu ciri khasnya mengambil petunjuk melalui Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak berfungsi menjadi petunjuk, nggak mungkin dia jadi bertakwa. Dan kalau tidak bertakwa, jangan berharap masuk surga, karena surga hanya untuk orang bertakwa. Untuk kita bisa jadikan Quran sebagai petunjuk harus apa? Dipahami. Bagaimana kita paham kok enggak? Bagaimana kita jadikan petunjuk kalau tidak paham? Maka baca dengan baik, pelajari. Maka kita di pondok belajar Al-Quran, pelajari agar ilmunya bermanfaat. Tahu, ya, diperintahkan begini, Al-Quran menceritakan begini, masya Allah, umat terdahulu, ya, wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, kata Allah. Dan orang-orang Thamud yang mereka kokoh, kekar, badannya besar-besar, ya, badannya besar-besar, yang bisa menaklukkan lembah-lembah dan bisa menaklukkan gunung-gunung, ya. Tetapi mereka binasa, ya. Mereka binasa karena durhaka kepada Allah. Maka jadi pelajaran, apalah kita ini kecil-kecil. Kita ini makhluk kecil-kecil, ya. Mungkin kalau dibandingkan ketika orang Samud ada, kita ini seperti semut beneran, ya. Dibandingkan orang Samud, bahasanya besar-besar, itu pun telah binasa mereka, ya. Karena mereka durhaka kepada Allah. Maka apa manfaatnya kita durhaka kepada Allah? Kita ini kecil, yang besar aja udah binasa, ya. Maka ambil pelajaran. Ini Al-Quran jadi petunjuk. Jangan durhaka kepada Allah, tidak ada manfaatnya. Kita ini kecil, yang sudah besar pun Allah binasakan, ya. Ngerti, ya? Maka ini petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Maka ini ilmu yang bermanfaat. Meskipun sedikit kita baca Quran,
Ya, baca-baca, pelajari pelan-pelan. Ada waktu kosong, ya. Cerita bolehlah cerita. Ya, tapi janganlah habis waktu cerita, ya Al-Qur'an enggak dibuka untuk dipelajari. Ilmu yang lain habis waktunya. Ya, hitung setahun, 1 bulan, berapa persen kita mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan berapa persen kita habis tanpa manfaat waktu kita, ya. Maka sekali lagi, yang sekalian, saya ingatkan ini di awal setelah liburan, ya. Datang ke sini dengan pertolongan Allah, hidayah Allah, nikmat dari Allah tentunya. Tapi apakah kita menggunakan nikmat ini sebaik mungkin? Kembali, ya. Maka beruntunglah mereka yang benar-benar menggunakannya nanti. Kapan nampaknya? Nantilah belakangan, ya. 5, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan kelihatan siapa yang sungguh-sungguh akan nampak hasilnya. Berbeda dengan yang tidak sungguh-sungguh. Akan beda karena kita sering, dan Allah juga sebutkan di Quran setiap Jumat, ya, apaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apa sama orang-orang benar-benar beriman dengan orang fasik? Fasik itu dia mengatakan beriman juga, ya, tapi dia fasik, artinya tidak beriman benar-benar. Apa sama orang di pondok, yang datang ke pondok, yang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh? Tidak sama, la yastawun, tidak sama. Meskipun di pondok, nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan. Meskipun Anda berada di gudang ilmu, nggak ada jaminan kalau tidak sungguh-sungguh. Fa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa. Adapun orang benar-benar beriman, ya, maka dan beramal soleh, dengan imannya dia beramal soleh, maka dia mendapatkan surga kembali. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Orang sungguh-sungguh di pondok dengan benar-benar, dia bahagia nanti. Nanti didapatkan Allah angkat derajatnya, ya. Sungguh selama di pondok, benar-benar gunakan waktu sebaik mungkin. Tidak samalah dengan yang tidak sungguh-sungguh. Tidak akan sama hasilnya. Maka tentu saya berharap semua sungguh-sungguh. Tapi kalau ada yang tidak sungguh-sungguh, nanti kerugian pada diri sendiri. Lihat nanti hasilnya 10 tahun ke depan akan beda hasilnya, ya. Akan lain hasilnya nanti. Yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Dan sudah banyak cerita-cerita orang-orang yang datang bercerita, ya Allah, Ustaz, dulu saya sungguh-sungguh di pondok, mungkin saya tidak begini. Banyak sudah cerita-cerita kita dengar, ya. Ya Allah, Ustaz, dulu saya di pondok, ya, gini-gini. Baru dia menyesal. Setelah dia di masyarakat tahu, jadi apa dia? Selalu di pinggiran saja. Padahal dulu di pondok, tapi nggak sungguh-sungguh. Ya. Tidak berani tampil ke depan, ya. Sementara yang sungguh-sungguh dimuliakan orang, datang dihormatin orang, apa-apa didahulukan orang, ya. Beda. Ini di dunia tidak diminta, tapi orang sudah memuliakan orang berilmu karena kesungguhan dia. Dan di akhirat, kalau dia benar-benar ikhlas di dunianya, maka di akhirat lebih mulia lagi. Maka sekali lagi sekalian segarkan lagi, ya, datang ke pondok ini nikmat Allah. Tidak semua orang dapat petunjuk mau masuk pondok. Di sini tempatnya kita untuk ilmu agama dengan baik, ya. Memahami agama. Maka setelah kita menuntut ilmu dengan baik, mengerti, memahami, maka wujudkan dalam bentuk amal, biasakan terus, insya Allah nanti Allah buktikan nantinya kemuliaannya, ya. Dan tanamkan di kepala kita, ilmu tidak manfaat, capek-capek aja kita belajar kalau tidak, ya, terwujud dalam amal. Ini selalu saya ingatkan terus, ya. Karena banyak sudah cerita, sudah banyak kenyataan, anak-anak pondok pun gak ada jaminan, banyak. Setelah belajar, setelah itu apa? Habis waktunya juga nggak, karena tampilannya pun nggak jelas, ya. Nggak manfaat lama-lama, ya, lama-lama bersapar menuntut ilmu, kemudian setelah itu nggak ada kelihatan jelas apa ilmu yang dapatkan, ya. Maka wujudkan sekarang, jangan, ya, banyak terlalaikan dengan yang tidak bermanfaat. Saya ingatkan, waktu kita berjalan dengan cepat. Seperti sekarang ini sudah kita memasuki akhir tahun ajaran, tidak terasa, ya. Setahun, ya. Yang sungguh-sungguh beda dengan yang sungguh. Yang sungguh-sungguh mungkin dia sudah dapat sekian hafalannya. Enggak sungguh-sungguh sama tahunnya 3 tahun, beda hasilnya, ya. Sudah bisa kelihatan beda hasilnya, ya. Antara yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Waktunya sama, yang dimakan sama, lingkungannya sama, pelajarannya sama, tapi beda hasilnya.
Di sini sudah kita bisa melihat. Ini sudah gambaran nanti di akhirat pun demikian sekalian. Ya. Antum mau menjadi orang beruntung, ya. Sekarang sudah kelihatan saja. Ya. Antum mau bisa menjawab pertanyaan dengan baik malaikat, buktikan sekarang. Kalau antum belajar sungguh-sungguh, mudah jawab pertanyaan soal itu, nggak ada yang susah. Karena sudah dipelajari. Di dunia sudah kita bisa buktikan. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, pelajaran itu gampang, kita jawab. Ya. Kalau di dunia kita sungguh-sungguh mempelajari agama dengan baik, beramal dengan baik, pertanyaan nanti pun kita akan dimudahkan Allah untuk menjawabnya. Ya. Sekalian, ya. Maka ini sudah gambaran di dunia ini kelihatan, ya. Kelihatan. Maka jangan disepelekan, membiasakan kebaikan, ya. Itu akan menjadi kepribadian kita. Dari dini, kebiasaan rapi, kebiasaan senang gunakan waktu sebaik mungkin. Ya. Kalau tidak, habis. Ya. Saya sering ceritakan pada kalian, ya. Kita tidak biasa menggunakan waktu dengan baik, habis waktunya. Ya. Saya sering sekali sapar ya. Sapar saya dari Balikpapan ke Jakarta, naik pesawat, sering sekali, ya. Sapar, ya. Ini baru datang dari Jakarta, dari Jogja. Buktikan orang disapar, ya, baik di mobil ataupun di pesawat. Nggak biasa gunakan waktu dengan baik, habis waktunya sia-sia. Padahal dari Balikpapan ke Jakarta 2 jam, saya bisa baca Quran 2 juz, ya, sekalian. Dalam sapar kita 2 jam kita penuntut ilmu sudah biasa baca Quran, masa nggak tembus 2 jam? Tembus. Sekarang media sosial ada, HP ada, nggak baca Quran nggak apa-apa, HP ada, bisa baca Quran. Itu karena kita biasa menggunakan waktu. Kalau enggak, habis waktunya tidur, kalau enggak cerita, nggak ada, ya. Ini kebiasaan sekalian, ya, kebiasaan. Tanamkan betul, ya. Ya. Kebiasaan ini patok kebiasaan. Di mobil kita masih bisa. Mungkin dari sini ke Balikpapan 1 jam lebih 2 jam, sini ke Banjarmasin. Antum dapat 1 juz baca Quran itu. Ya, ada HP-nya, yang ada HP-nya atau murojaah. Kita dari sini dari pondok ke Garut saja bisa 1 juz murojaah sambil di jalan. Ya. Kebiasaan menggunakan waktu baik. Kok enggak habis cerita. Ya. Ya, tanamkan betul, ya. Ini faktor kebiasaan. Kalau tidak biasa susah. Kalau tidak biasa susah sekali. Ya, kita biasakan kebiasaan yang baik-baik. Senang bekerja, senang kita lihat. Oh, lihat ini, oh ini nggak baik bekerja. Ada waktu kosong kita kerja. Manfaat. Nggak sia-sia. Habis hari-hari kita kurang manfaat. Maka kita menanamkan ini agar tertanam kebiasaan pada diri kita yang baik-baik. Utamanya kebiasaan apa? Menuntut ilmu dulu. Kemudian kebiasaan kita memperbaiki amal kita. Kalian, ya. Oh, ini kurang bagus. Oh, kenapa saya tidak bisa bangun? Kenapa saya tidak bisa puasa? Kenapa tidak bisa gini? Tanya kenapa sebabnya, agar tidak terulang lagi. Ya. Kebiasaan. Ya. Karena orang nanti apa? Selalu tergambarkan dengan bahkan katakanlah orang mengakhir hayatnya dengan kebiasaan. Ya. Karena kebiasaan ini akan terbawa terus sampai akhir hayat orang. Ya, ada orang yang kebiasaannya nyanyi terus, lagu kemana-mana, sampai mau mati disuruh berzikir malah nyanyi. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan ada orang suka maksiat, matinya dalam kemaksiatan. Ya, orang terbawa dengan maka biasakan yang baik-baik terus. Ya, biasakan, sehingga kebaikan itu menjadi kepribadian kita. Baik sekalian, ini pokok utama saya inginkan segarkan, ya. Maka silakan kita bergaul, berteman, bercerita, tidak punya masalah. Tapi jangan habis waktu kita hanya ngobrol dan cerita nggak manfaat. Tinggalkan majelis itu, ya. Karena diantara ciri-ciri orang masuk neraka apa? Suka banyak cerita yang nggak karu. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami suka duduk-duduk masuk ngobrol orang-orang obrolan yang gak jelas. Ini kan cerita orang masuk neraka, ya kan? Ya, illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak salat. Oke, kita salat, ya. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak suka memberikan nasihat memberi makan orang miskin, ya. Malas karena dia sendiri malas bersedekah. Sehingga bagaimana ngajak orang bersedekah memberi makan miskin? Dia sendiri malas bersedekah. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin orang yang malas bersedekah ngajak orang bersedekah, ngasih makan orang miskin. Dia sendiri malas. Wa kunna
ya, wala nut'im miskin, ya, wala nakhudu ala ta'am miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami suka masuk kepada kelompok-kelompok yang suka cerita-cerita nggak karuan. Itu Allah sebutkan ciri-ciri orang ahli neraka. Suka masuk, ada obrolan datang ikut ngobrol, nggak jelas apa yang diobrolin, ya nggak jelas, ya. Maka antum sekali lagi ada obrolan silakan, tahu panjang betul tinggalkan, ya, tinggalkan. Oh, ini larut, oh ini sudah 15 menit nih, apa nggak jelas, udah tinggalkan majelis itu, tinggalkan majelis tersebut, cari kerjaan yang manfaat. Apa yang manfaat? Pindah kepada yang bermanfaat, ya. Ya ini kebiasaan. Saya sekarang udah biasa, ya. Anda senang, ya. Cerita gini cerita lama-lama nggak jelas, ya. Coba tinggalkan aja. Kita sudah berhitung ini, oh sudah berapa lama, berapa menit ini? Ini kayaknya nggak manfaat. Ya, cari-cari jalan supaya kita tinggalkan majelis tersebut, misalnya, ya. Nggak manfaat. Ini kebiasaan, biasakan, ya. Dan biasakan waktu untuk menggunakan yang baik-baik. Saya ceritakan ini sekalian, tahadus bin nikmat, menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita dari pondok dulu sudah biasakan menggunakan waktu, ya. Jauh-jauh sebelum ujian kita sudah menggunakan waktu untuk menghafal pelajaran. Sebulan sebelumnya kita sudah berusaha, pelajaran itu sudah kita miliki, ya. Sudah bisa kita kuasai. Kalau tidak keseluruhan, minimal sebagian besar sudah kita kuasai. Sepekan menjelang ujian itu tidak ada masalah lagi dengan pelajaran. Ya, sudah kita hafal semua. Masuk ujian nyaman, ya. Nggak ada masalah. Ya. Orang bermalam-malam begadang menghafal, kita sebentar aja tidur sudah, ya. Dan ya ini karena kebiasaan menggunakan waktu, ya. Biasakan membawa buku ke sana ke sini, ya. Ya, kita dulu sebelum ujian, sebulan sebelum ujian itu buku sudah di tangan terus, tidak pernah lepas kemanapun. Antri kemana-mana buku dibaca terus, ya. Ada waktu antri gini-gini bawa buku, ya. Baca, bukan untuk ngobrol. Ini waktunya sudah konsentrasi. Pertama, agar ilmu yang kita miliki benar-benar lebih mungkin dihafal lagi. Yang kedua, mudah-mudahan nilainya baik, orang tua kita bahagia, orang tua kita senang. Yang dibiayai setiap bulan dikasih uang, dikasih sangu, dikasih paket, ya. Senang mendengar anaknya nilainya bagus. Itu suatu kebahagiaan orang tua, ya. Nikmat kita memberikan hadiah buat orang tua kita, membalas jerih payah orang tua kita dengan hasil nilai yang baik. Bahagia orang tua kita, hilang lelahnya dia setahunan membiayai kita. Alangkah menderitanya orang tua kalau mendengar anaknya nilainya sekian-sekian, bahkan anaknya diancam tidak naik kelas. Nauzubillah. Kemana setahun ini? Untuk apa? Apa yang dikerjakan setahun ini? Ya. Apa masalahnya? Padahal Ustadz sudah bilang kalau tidak paham tanya, tidak paham tanya, masih saja tidak tahu, ya. Ada apa? Antum tidak bersyukur dan tidak kasihan dengan orang tua, ya. Tidak kasihan dengan orang tua yang berjerih payah mencari nafkah untuk kita membiayai. Maka balas, bahagiakan mereka dengan nilai yang baik-baik, ya. Kabar sampai pada mereka, alhamdulillah anaknya mumtaz atau jayyid jiddan, nilainya bagus, ya, nilainya bagus sekali, masya Allah. Bahagia sekali orang tua. Baik sekalian, ya. Ini saya segarkan kembali di pekan pertama sekalian. Dan mudah-mudahan, ya, kita sudah berusaha beradaptasi kembali dengan lingkungan pondok, ya, belajar sungguh-sungguh, gunakan nikmat Allah sebaik mungkin, dan kemudian semangat beramal, dan setelah itu kemudian jangan lupa, ya, jaga akhlak kita jaga dengan baik sekalian, ya. Karena ibadah kita kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas, berakhlak yang baik dengan sama teman, ada rezeki lebih, berbagi sama teman, berkata yang baik-baik, jangan menzolimi teman kita, dan jangan ada yang berpikir berbuat yang zolim, ya. Baik menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain, jangan. Di pondok ini tempat ibadah kita, tempat nuntut ilmu, jangan, ya. Menzolimi diri sendiri apa? Kita menyiksa diri sendiri, melanggar macam-macam sehingga menyakiti diri sendiri, jangan. Dan jangan menzolimi orang lain. Jangan berpikir untuk zolim sekalian, ya. Jangan curang. Ya, masalah apa yang membuat masalah, hindarkan, ya. Apa saja, jangan dibawa ke pondok sini. Jangan menzalimi diri sendiri, ya. Jangan sampai orang tua mendapatkan kabar yang buruk. Ada yang menyimpan HP dan sebagainya, merahasiakan, jangan, ya. Saya ingatkan jauh-jauh, jangan, ya. Jangan ini menzalimi diri sendiri, dan antum akan membawa petaka buat orang tua nanti. Kabar yang tidak baik, ya, orang tua menderita sakit, yang mendengar berita disuruh datang ke pondok,
bikin perjanjian macam-macam, jangan. Tenangkan jiwa kita dengan apa? Belajar sungguh-sungguh, ibadah yang baik, tenang ya. Dan itu nyaman sekali, tidak ada masalah. Kalau ada melanggar sesekali mungkin yang wajar-wajar, ya jangan jadi masalah. Selesai, pelanggaran selesai, kemudian jangan diulangi. Itu tidak mengurangi kemuliaan kita. Karena orang bertakwa pun mungkin kalau dia melanggar, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang bertakwa pun mungkin bisa juga melanggar hukum Allah ya. Tetapi cepat-cepat kembali dan jangan diulangi. Walam yusiru ala ma fa'alu. Jangan diulangi lagi. Ya, sudah. Baik, ini saya ingatkan sekalian, mudah-mudahan sekalian ya, Allah ridhoi kehadiran kita kembali ke pondok dengan semangat setelah kita libur. Kan antum merindukan libur sekian lama kan? Merindukan, sudah diberikan hak libur antum. Nah, sekarang kembali ke pondok, hak antum lagi, kewajiban antum lagi untuk ya berbaik-baik di pondok. Hak antum telah dipenuhi, hak antum diberikan sudah liburan ya. Sekarang kembali ke pondok, haknya pondok lagi menuntut antum belajar sungguh-sungguh ya. Ikuti aturan dengan sebaik mungkin. Ya, berjalanlah di garis aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dan itu nikmat sekalian, ya. Baik, ini diantaranya sekalian, ya. Jaga ukhuwah diantara kita, persaudaraan. Jangan ada yang merasa lebih satu dengan yang lainnya. Enggak ada, semua kita thalibul ilmu, ya. Penuntut ilmu semuanya. Dan bertanyalah sebelum antum ditanya, bertanyalah yang antum tidak paham. Cepat-cepat sebelum tiba ujian, apa yang antum tidak paham, tanyakan pada ustadznya. Tanyakan sebelum antum ditanya nanti. Nanti antum tidak paham, ditanya, nggak akan bisa menjawab, karena tidak paham. Tanyakan sebelum masuk ujian, tanyakan, datangin ustadznya. Ustadz, saya nggak paham ini. Jangan sungkan-sungkan, tanya, ya. Dan kemudian kuasailah ilmu, ya, sebelum masuk ujian, dan jadikanlah ilmu itu ilmu hakikat yang ada pada diri kita adalah ilmu yang kita miliki di hati kita, bukan ilmu, ya. Dan setelahnya, akhirnya bahwa nilai sebenarnya, nilai hakiki. Setelah nilai tertulis, maka nilai setelahnya adalah nilai amal kita sekalian. Baik, ini saya katakan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, aku lakum, ana dari awal antum datang tidak bisa mengikuti dari awal karena saya juga punya kewajiban untuk mengantar anak-anak juga sama ya, untuk menuntut ilmu sama-sama ya. Maka ini saya ingatkan ahlan wa sahlan, saya sampaikan wa marhaban bikum bi qudumikum ila hadzal ma'ad ya. Maka mari kita sama-sama di pondok ini, insyaallah banyak penataan yang kita perbaiki sekarang, insyaallah ya, sekalian untuk kebaikan kemaslahatan kita semua penduduk pondok ini, insyaallah ya, baik dari asatizahnya ya, fasilitas-fasilitas yang sedang kita bangun, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan Allah, meskipun kita membangun ini dengan ya dana yang ya kita tidak seperti pemerintah mungkin punya dana yang kuat, tetapi kita yakin Allah maha kaya ya. Tambang-bangun saja, mudah-mudahan ya, Allah mudahkan ya. Doakan mudah-mudahan pondok ini bisa terus membangun fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita menyambut nyaman gitu. Antum nanti punya perpustakaan yang besar ya, punya klinik yang nyaman ya, tempat olahraga yang nyaman, semuanya untuk fasilitas siapa? Kita penghuni pondok ini ya. Doakan. Mungkin nanti kita punya juga pertokoan kita di depan situ masih dalam proses ya. Ya, pelan-pelan ya, mudah-mudahan jadi pertokoan besar yang kuat ekonominya, hasilnya untuk pondok juga. Dan nantinya di lantai kedua insya Allah jadi penginapan ya, mungkin seperti semi hotel lah ya. Nanti orang tua antum datang tidak lagi nginap seperti tempat-tempat yang ya, nanti nginapnya mungkin di ruangannya lebih nyaman lagi, insya Allah ya. Doakan ya, semuanya untuk kepentingan kita semuanya, antum ya, atau generasi-generasi kita ke depan. Antum juga datang ke sini mungkin nanti sudah dalam suasana yang lebih nyaman lagi ya. Banyak yang harus kita benahin anak sekalian ya. Maka sekali lagi ya anak sekalian, banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan, maka janganlah ditambah dengan pekerjaan yang lain, macam-macam pelanggaran-pelanggaran ini. Jangan ya, jangan, karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan ini ya. Maka bantu kita, minimal bantu antum belajar sungguh-sungguh, jangan melanggar, dan bantu dengan doa. Syukur-syukur kalau di antara orang tua kalian antum ajak, Ustaz, Bapak ini pondok lagi bangun ini, mungkin orang tuanya punya kelebihan harta, rezekinya ya lumayan, sampaikan orang tua, Pak ini pondok lagi bangun ini ya, mungkin Bapak punya kelebihan rezeki ini ya. Insya Allah jadi amal jariah ya, akan terus menerus digunakan orang-orang yang soleh ya. Ya, ini masjid kita, saya pikirkan masjid ini gimana, masjid ini bisa lebih baik lagi ya. Mungkin ini nanti kita ganti dengan atapnya, plafonnya ganti dengan yang nyaman, gipsunnya ya, kita ganti agar lebih nyaman suasana ibadahnya ya. Ini kita pikirkan semua anak sekalian ya. Cuman bertahap pelan-pelan, mana yang penting dulu. Sekarang pentingnya bagaimana ya persiapan tahun ajaran baru ini ya. Kita sekarang bangun ruangan untuk perpustakaan
karena ruang perpustakaan sekarang ya sangat sempit, kemudian juga ya, tempat-tempat klinik dan sebagainya, karena itu nanti akan digunakan kamar dan sebagainya. Itu penting. Ini kita pikirkan bagaimana ini bisa nyaman. Insya Allah ya, masjid kita mudah-mudahan tahun-tahun depan bisa lebih terasa nyaman ya. Suasana ibadahnya seger ya, mungkin lingkungannya nyaman. Doakan, bantu doa ya. Allah mudahkan. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Mungkin Allah berikan jalan lewat apa saja, tidak ada yang mustahil sekalian ya. Ya, dan terakhir ana minta izin karena mungkin tanggal 22, 23 saya dengan Ustadz Andika, Ustadz Mading dan beberapa orang kita mau melaksanakan umroh ya. Doakan ya, tidak mustahil. Ustadz Mading alhamdulillah ya, ada orang yang berbaik hati mengumrohkan Ustadz Mading. Maka ini rezeki ya, nggak ada yang mustahil anak sekalian. Maka jangan pesimis. Kalau Allah berikan, ada saja jalannya ya. Ya, maka kami minta izin beberapa hari ya. Mudah-mudahan antum pun nanti pada saatnya juga bisa melaksanakan umroh semuanya. Ya. Syukur-syukur bisa sampai haji dan syukur-syukur bisa ke sana menuntut belajar ya, ilmu belajar ya. Mudah-mudahan ya, sungguh-sungguh dulu. Sekarang siapkan dulu dengan sungguh-sungguh ya. Siapkan dulu bekal sebaik mungkin ya. Siapkan bekal sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan, utamanya antum bisa belajar ya di Madinah, mudah-mudahan ya. Kalau sudah belajar di Madinah, insya Allah umroh haji itu ngikut aja ya, ngikut aja ya. Maka berdoakan ya sungguh-sungguh, dan kami minta izin beberapa hari, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan semua ya urusan perjalanan ya. Mudah-mudahan pada saat pun kita nanti berdoa, mudah-mudahan ada. Saya pikirkan terus yang sekarang ada orang yang berbuat baik, ada nggak yang mau diumrohkan? Nah, tentu kita pikirkan pertama ya, orang yang kata Ustadz Mading itu orang yang paling pertama di pondok sini, yang paling lama ya. Dari awal pondok ini berdiri ya. Mungkin nanti ada yang bertanya ya, bahkan ada nggak santri yang paling, siapa yang paling banyak hafalan ini, yang paling bagus adabnya, ya saya mengumrohkan. Boleh saja kalau orang, nggak ada yang mustahil ya. Ya ada saja jalan-jalannya dan sebagainya ya. Maka kita kalau ada orang ingin berbuat demikian, kita akan pilih siapa yang baik dari kalangan ustadz-ustadznya, pengurus-pengurusnya sekalian ya. Yang penting sekarang sungguh-sungguh belajar, berdoa ya untuk kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan pada saatnya Allah mudahkan kita dalam segala kebaikan ya. Ini diantaranya sekalian, saya harapkan betul ya, kembali segar dalam menuntut ilmu, segar dalam beribadah, segar dalam beramal, dan menjaga ukhuwah di antara kita semuanya. Mudah-mudahan antum bisa menghadapi masuki ujian dengan baik ya, dan mendapatkan nilai yang baik yang membahagiakan orang tua kita, dan kemudian juga diiringi dengan akhlak yang baik. Sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala, aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.